Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman pejuang NIP? Semoga sehat selalu dan semoga tetap semangat ya belajarnya. Oke, ini lama banget nih baru kita bikin video lagi soalnya, maklum ya teman-teman terlalu banyak kesibukan yang, sampai-sampai saya tidak, sempat membuatkan video buat teman-teman sekalian. Nah, di video kali ini karena banyak request dari teman-teman baik di TikTok, di YouTube maupun di Instagram tuh banyak yang request, untuk spill event 30 hari ini, event tantangan 30 hari, tryout dari Ayo CPNS. Nah, di video kali ini kita akan bahas tantangan 30 hari tryout challenge Ayo CPNS. Challenge-nya udah tantangan ya. Oke, nah di tantangan 30 hari ini khusus untuk tryout hanya bisa diakses oleh teman-teman yang mendaftar member premium, platinum dan juga bimbel SKD 2024 ini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ikut tantangannya, kalian harus jadi member dulu, member premium, platinum dan bimbel SKD di 2024. Nah, untuk teman-teman yang mengikuti ini atau kalian penasaran apa saja yang kalian akan dapatkan, nanti kita akan bahas. Nah, untuk tantangan 30 hari ini itu mulai pengerjaannya sampai dengan 10 Oktober. Jadi mulainya itu di tanggal 11 kemarin, kemudian akan berakhir di tanggal 10 Oktober. Kita kan tesnya mulai 14 ya, 14 apa 16 Oktober itu. Jadi ini akan sangat membantu teman-teman dalam mempersiapkan diri untuk tes CPNS. Selanjutnya untuk pengerjaan soalnya itu dimulai dari pukul 00 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jadi teman-teman yang waktu Indonesia Tengah atau waktu Indonesia Timur silahkan menyesuaikan diri ya. Nah, apa saja sih yang teman-teman akan dapatkan di event tryout ini? Kalian akan mendapatkan soal-soal dengan kisi-kisi terbaru dan juga passing grade terbaru juga teman-teman. Jadi sudah diatur sedemikian rupa bagaimana supaya ini betul-betul mirip dengan bimbel tes CPNS yang sebenarnya. Untuk tes CPNS yang sebenarnya. Kemudian dia tryout-nya tentu saja seperti biasa teman-teman yang sudah berlangganan pasti tahu itu kita pakai sistem CAT. Kemudian sistem perankingannya ini se-Indonesia. Nah, se-Indonesia ya, provinsi hingga kabupaten dan kota. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah tes, nanti kalian bisa lihat untuk hari pertama ini saya ada di ranking berapa. Untuk hari kedua saya ada di ranking berapa. Jadi itu semuanya tercatat teman-teman. Pokoknya ini mirip banget dengan real tes CPNS lah. Ada perankingan juga gitu. Jadi kalian bisa mengukur sampai di mana kemampuan kalian. Kalian bisa melihat, oh saya harus meningkat lagi nih, dari hari ke hari itu harus meningkat ya skornya teman-teman. Kemudian nanti di setiap soal itu ada pembahasan soalnya dan ada grafik hasil detailnya nanti akan ditunjukkan ke kalian yang berapa benarnya, berapa salahnya, kalian menghabiskan waktu untuk soal ini berapa lama, kalian masih kurangnya di mana gitu, semuanya akan tercatat. Nanti kita akan lihat grafiknya, nanti akan saya tunjukkan kepada kalian. Kemudian ada analisa waktu. Nah, tentu saja ini sangat penting karena kita bisa mengukur kemampuan kita dalam memanage waktu. Nah, nanti ada waktu yang tersedia misalnya 100 menit untuk 110 soal. Jadi teman-teman bisa bagi tuh di TWK berapa menit, TU berapa menit, TKP berapa menit supaya kalian bisa tahu, oh kemampuan saya agak lebih di TWK. Saya kerjakan TWK sekitar 20 menit lah. Untuk yang lemah misalnya saya lemahnya TU. Jadi saya menyediakan waktu dengan porsi yang paling banyak di TU. Begitu juga kalau misalnya di TKP teman-teman. Jadi disesuaikan aja dengan lebih dan kurangnya kalian tuh di mana gitu. Dan grafik yang ada di Ayo CPNS itu sangat membantu kalian untuk melihat sampai di mana kemampuannya dan kelebih dan kurangnya kalian.
Dan ini eventnya sudah dimulai ya teman-teman di tanggal 11 September lalu sampai nanti tanggal 10 Oktober. Jadi buat teman-teman silakan segera daftar member premium platinum dan bimbel SKD supaya kalian bisa mengikuti tantangan 30 hari tryout dari Ayo CPNS gitu teman-teman. Nah, untuk event 30 harinya, tantangan 30 harinya teman-teman bisa lihat di sini. Di sini di menu ada event tryout. Jadi kalian bisa lihat ini udah ditandai tuh ada lampu merah ini. Nah, kalian bisa klik. Oke, jadi nanti akan muncul seperti ini, teman-teman. Nah, ini sudah hari ke-10. Jadi penampakannya tuh seperti ini. Dan kalian bisa lihat ada informasi dan ranking peserta. Nah, kita cek dulu ya di tryout day 9 ini ada pembahasannya. Nah, penampakan pembahasannya seperti ini. Ini grafik statistik ya, belum pembahasan. Grafik statistiknya di sini teman-teman akan ditunjukkan untuk skor akhirnya itu ada 424 dari 550 ya, lumayan banget lah ini skornya. Nah, di sini ada TWK, TIU dan TKP. Jadi kalian bisa lihat apakah untuk tes ini apakah saya lulus atau enggak. Nanti ditunjukkan skornya berapa, passing grade-nya berapa, terus benar salahnya berapa. Jadi tapi kalau kalian enggak malas baca, tapi jangan balas baca ya teman-teman. Kalian bisa lihat gambarnya, grafiknya seperti ini. Benarnya berapa dan salahnya berapa. Nah, untuk TKP kalian bisa lihat berapa nomor yang teman-teman jawab dengan poin 5, berapa nomor untuk poin 4, 3 dan seterusnya kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau di TKP nggak ada yang salah, cuman dihitung salah karena tidak memilih poin 5. Untuk jawaban poin 5-nya itu dihitung sebagai salahnya gitu. Kemudian di sini ada tes wawasan kebangsaan. Teman-teman bisa lihat ada materi wawasan kebangsaan ini ada integritas, bela negara, nasionalisme, pilar negara dan bahasa Indonesia. Kalian bisa lihat bahwa untuk bahasa Indonesia misalnya saya benarnya 3 nomor, pilar negara benarnya 5 nomor, nasionalisme benarnya 6, bela negara 5, begitu juga dengan integritas. Nah, di sini kalian bisa lihat, wah saya kurang benar di kurangnya itu di bahasa Indonesia. Saya harus upgrade lagi. Kemudian yang sudah oke nih yang perlu dipertahankan itu di materi nasionalisme. Untuk integritas bela negara dan pilar negara itu butuh penguatan lagi, terutama ini di bahasa Indonesia kayak gitu. Untuk materi TWK, untuk materi TIU ini karena TIU ini banyak ininya ya, banyak sub materinya. Ada deret, figuralnya ini yang serial, ada ketidaksamaan dan ada analogi gambar. Ada verbal analogi, silogisme, soal cerita, hitung cepat, perbandingan dan logika analitik. Jadi teman-teman bisa lihat di bagian TIU itu saya paling kurang di bagian verbal analogi dan analogi gambar karena benarnya cuma 1. Kemudian untuk figural, verbal, silogisme dan juga verbal logika analitik itu yang benar cuma 2. Jadi ini butuh penguatan lagi. Kemudian yang sudah oke itu ada di numerik, deret, numerik soal cerita, hitung cepat dan perbandingan. Jadi yang butuh penguatan ini verbal analogi, analogi gambar dan juga figural, silogisme dan juga logika analitik. Kalau yang lain sudah oke. Jadi begitu cara kita melihat kelebihan dan kekurangan kita melalui grafik atau hasil analisis menggunakan hasil analisis dari CPNS. Ini untuk TKP. Jadi teman-teman bisa lihat nih di sini. Jejaring kerja, sosial budaya, profesionalisme, anti radikalisme, pelayanan publik dan TIK. Sepertinya saya masih kurang di pelayanan publik nih, materi pelayanan publik. Jadi butuh penguatan lagi. Nah, ini untuk grafik analisa waktunya, teman-teman. Jadi kalian bisa lihat di sini itu kalian bisa lihat bahwa di TWK saya menghabiskan waktu 9 menit 59 detik atau rata-rata sekitar 20 detik per soal. Untuk TIU itu saya menghabiskannya selama 50 menit 6 detik.
dan juga di TKP itu hanya 10 menit. Jadi kalian bisa lihat kelemahan saya itu di mana. Karena saya menghabiskan waktu terlalu banyak di TIU, berarti saya lemahnya di TIUN. Makanya kenapa membutuhkan waktu banyak, dan juga TIU itu punya submateri yang banyak ya teman-teman. Jadi memang harus forsir banyak waktu untuk belajar di TIU. Dan ini ada 5 kategori soal dengan pengerjaan paling lama. Jadi kalian bisa lihat untuk wawasan kebangsaan untuk soal nomor 23 kalian bisa cek ini soal apa. Itu saya menghabiskan waktunya selama 42 detik. Untuk soal nomor 22 juga itu 35, dan pokoknya teman-teman bisa lihat lah di sini. Jadi yang paling lama itu 42 detik. Dan untuk TIU itu pengerjaan yang paling lamanya saya butuh waktu 4 menit 57 detik untuk soal deret. Tapi yang paling banyak benarnya itu soal deret. Dan kalian bisa lihat ini nomor-nomor yang membutuhkan waktu banyak. Jadi sepertinya ini deret butuh latihan lagi, butuh penguatan lagi karena masih menghabiskan waktu lebih banyak di situ. Mungkin ini menghitungnya kali yang lama. Kemudian untuk TKP, di TKP teman-teman bisa lihat di sini soalnya untuk soal nomor 103 itu saya menghabiskan waktu 35 detik. Jadi di sini teman-teman di AYO CPNS itu sangat membantu kita untuk secara tidak langsung menganalisis kelebihan dan kekurangan kita di bagian mana saja. Nah, untuk model pembahasannya, modelnya seperti ini. Jadi pembahasannya itu dia teks. Kalau misalnya teman-teman mau pembahasan soal tryout dengan video, teman-teman bisa langsung jadi member paket platinum, member paket SKD Mandiri, paket platinum. Di situ nanti teman-teman akan melihat pembahasan melalui video, jadi lebih interaktif. Nah, ini pembahasannya hanya sebagai teks seperti ini. Dan di bagian sini kalau CPNS untuk pembahasan soalnya itu sebelah sini nomornya. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah memasuki real test CPNS itu soal untuk penomoran soal yang seperti ini, yang model kotak-kotak biru hijau merah seperti ini, itu adanya di sebelah kiri teman-teman. Kalau kemarin kami tes CPNS-nya modelnya seperti itu. Nah, untuk yang berwarna hijau ini, saya selalu lihatnya warna biru. Ini warna hijau ini itu adalah jawaban yang benar. Sedangkan yang merah ini adalah jawaban yang kurang tepat, teman-teman. Jadi masih berwarna ya, masih ya lumayan lah karena sudah didominasi oleh warna hijau, jadi lebih banyak benarnya lah kayak gitu. Nah, seperti itu teman-teman gambaran dari event tryout challenge AYO CPNS di tahun 2024 ini. Nah, tadi kita sudah bahas di bagian pembahasan. Nah, sekarang kita bahas di ranking peserta. Jadi untuk ranking peserta peringkat ini teman-teman bisa cek peringkat kalian di sini teman-teman. Jadi silakan ketik namanya, kemudian nanti kalian akan cari. Nah, untuk di day 9 ini sekitar 8.000 orang teman-teman yang mengerjakan soal. Dan ini dia peringkat pertama, jadi skornya tuh 529. Wah, gila. Ada dari kota Bogor dan juga ada dari Medan, Jakarta. Jadi kalian bisa lihat ini loh skornya teman-teman yang berhasil mengerjakan tryout 9. Jadi ada TWK, TIU, dan TKP-nya ini tinggi-tinggi ya teman-teman. Wah, jadi insecure saya. Dan ada dari kota Makassar nih. Wow, skornya 516. Jadi rata-rata 500-an ya. Wow. Keren banget. Jadi kalian bisa cek nama kalian di sini teman-teman untuk mencari kalian ada di peringkat berapa, terus nanti pilih provinsinya, kemudian kabupaten dan instansinya misalnya. Tapi terserah sih, boleh langsung ketik nama aja terus cari gitu. Nah, itu dia teman-teman untuk peringkatnya. Tadi sudah kita bahas 2, pembahasan dan peringkat gitu. Jadi buat teman-teman yang belum daftar, segera daftar karena ini akan sangat membantu kalian untuk menghadapi tes CPNS di tahun 2024 ini. Oke,
Oke, jadi seperti itu saja teman-teman untuk video kita kali ini tentang tantangan 30 hari tryout challenge. Dan saya sudah mencobanya, teman-teman, dan sangat membantu kami dalam menghadapi tes CPNS karena memang di-prepare 30 hari sebelum jadwal tes gitu. Jadi selama berhari-hari itu kami selalu mengikuti tryout dari AU CPNS, baik yang tantangan 30 hari ataupun tryout di member premium ataupun di platinum. Dan juga kalau teman-teman ikut di bimbel SKD itu ada tryoutnya juga. Jadi memang betul-betul kemarin tahun kemarin untuk persiapan tes CPNS ini saya selalu menyediakan waktu dalam sehari itu harus ada 100 menit untuk mengerjakan tryout. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak punya waktu, kalian bisa lihat di setiap paket itu baik premium ataupun platinum itu ada latihan. Latihan itu sekitar 10 sampai 15 soal dan waktu pengerjaannya juga 10 sampai 15 menit. Kalau misalnya teman-teman nggak punya waktu yang lama dan kalian sibuk, misalnya kalian bisa mengerjakan latihan-latihan soal itu. Tapi teman-teman yang betul-betul serius pengen lulus, kalian harus menyediakan waktu untuk khusus belajar untuk persiapan tes CPNS ini. Misalnya tiap hari itu kalian menyediakan waktu selama 100 menit untuk tryout gitu. Dan karena itu sangat membantu untuk kita belajar bagaimana memanage waktu, kita belajar melihat kelebihan dan kekurangan kita, itu sangat bermanfaat, teman-teman. Oke. Di video kali ini cukup sampai di sini. Kita ketemu di video selanjutnya. Kalau misalnya teman-teman punya request mau spill paket yang mana atau bimbel yang lain yang pernah saya bahas di YouTube ini, teman-teman bisa request di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.